like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Video kali ini akan membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa perbedaannya? Kalau bunga tunggal begini ya. Misalkan saya punya uang, kita namakan MO ya. MO itu uang awal kita. Mau kita investasikan atau kita tabungkan. Kemudian akan mendapatkan suku bunga. Mendapatkan bunga sebesar sekian persen. Ini namanya interest ya, atau I. Ini biasanya dalam bentuk persen. Uang kita tentu saja akan bertambah, tergantung berapa lama kita menyimpan di bank tersebut. Misalkan, ini misal saja, bunganya sebesar I persen per bulan. Jadi hitungannya bulan gitu ya. Nah, maka setiap bulan kita akan dapat bunga ya. Dari sini kita akan dapat bunga sebesar modal awal kita dikalikan dengan persentase bunganya, I-nya. Ini adalah bunganya. Nah, kalau bunga tunggal berarti berapapun lama kita menabung, selalu bunganya tetap seperti ini, dikalikan dengan modal awal kita. Sehingga pada bulan pertama, kita namakan misalkan M1 ya, uang kita akan menjadi MO ditambah dengan bunga ini kan. Saya tuliskan bunga saja, seperti ini. Kemudian di bulan kedua, uang kita menjadi M1 ditambah bunga lagi. Bunganya sama ya, tidak berubah. Berarti akan menjadi M1 ditambah bunga lagi. Di bulan ketiga juga sama, akan menjadi uang kita di bulan kedua ditambahkan dengan bunga. Bunganya sama dengan yang awal ini ya, tidak berubah. Ini namanya bunga tunggal. Dari sini kita peroleh apa? Kita coba lihat. M1 kan MO plus B. Berarti dari sini ketemu MO plus B ditambah B lagi. Ada berapa B? 2B. Berarti MO plus 2B. Seperti ini. Ini mirip barisan aritmatika ya. Untuk M3 sama dengan M2 plus B. Sedangkan M2 sendiri adalah ini. MO plus 2B. Berarti saya ubah menjadi MO plus 2B plus B yang ini kan. Atau sama dengan MO plus 3B. Nah, seperti ini. Berarti dari pola ini, kita bisa mencari rumusnya. Bagaimana kalau sampai MN ya? Bulan ke N. Maka rumusnya pastilah MO ditambah dengan, ini ikut ya. Coba lihat, ini 2, ini juga 2. Ini 3, ini juga 3. Berarti kalau ini N akan menjadi MO plus, iya, N kali B. Siapa B? B adalah MO kali I. Oke, saya akan ubah. Berarti MO plus N kali MO kali I. Seperti ini. Atau sama dengan, ini masing-masing punya MO ya. Kita keluarkan dari kurung, jadi MO kali 1 plus NI ya. Nah, ini sama. Perhatikan ya. Ini MO kan? MO kali 1 kan MO. MO kali NI ya ini sama. Oke. Jadi rumus dari bunga tunggal, hasil akhirnya nanti ini ya. Uang kita pada periode N adalah MO kali 1 plus N kali I. I ini adalah besar suku bunganya. Jadi ini adalah rumus bunga tunggal. Sekarang kita akan ke bunga majemuk ya. Kita lihat bedanya seperti apa. Untuk bunga majemuk, misalkan kita punya modal awalnya MO ya, sama dengan tadi. Kemudian kita simpan
di sebuah bank dengan suku bunga I ya, interestnya ini, maka bunganya akan berubah setiap bulannya. Untuk bulan pertama, bunganya adalah MO dikalikan dengan I. Berarti uang kita menjadi, untuk bulan pertama ya, M1 sama dengan MO plus B1. Seperti ini. Untuk bulan kedua, maka bunganya beda lagi. Pengalinya bukan MO di sini, tapi pengalinya beda. Pengalinya adalah M1. Sehingga bunganya ini adalah B2 diperoleh dari M1 dikalikan dengan suku bunganya. Sehingga pada bulan kedua uang kita menjadi M1 ditambah dengan B2. Seperti ini. Untuk selanjutnya, B3 juga sama seperti ini ya. Bunga bulan ketiga adalah M2 dikalikan dengan I. Berarti uang kita di bulan ketiga sama dengan M2 ditambah dengan B3 ini ya. Nah, dengan B3 adalah M2 kali I. Oke, kita cari polanya ya. Kita cari pola dari M2. Perhatikan M2 ini. M2 sama dengan M1 plus B2. M1 plus B2. Sedangkan B2 adalah M1 kali I. M1 plus M1 kali I ya, seperti ini ya. Ini sama-sama punya M1, kita keluarkan dari kurung, sehingga menjadi M1 dalam kurung 1 plus I. Siapa M1? M1 adalah MO plus B1. Saya tulis di sini dulu, M1. M1 sama dengan MO plus B1. B1 adalah MO kali I. Sehingga menjadi MO plus MO kali I. MO-nya kita keluarkan menjadi MO kali 1 plus I. Seperti ini. Berarti M1 yang di sini kita ganti dengan MO kali 1 plus I ya. Sehingga menjadi MO kali 1 plus I. Ini juga ada lagi 1 plus I. Ini sama ya. Berarti bisa saya tulis menjadi MO kali 1 plus I pangkat 2. Seperti ini. Bagaimana dengan M3? M3 sama dengan M2 plus B3. M2 plus B3. B3 adalah M2 kali I. Sehingga menjadi M2 tambah M2 kali I. M2-nya saya keluarkan dari kurung menjadi M2 kali 1 plus I. Siapa M2? M2 adalah ini. MO 1 plus I pangkat 2. Kita ganti ya. Menjadi MO kali 1 plus I pangkat 2. Kalikan 1 plus I. Sehingga menjadi apa? MO kali 1 plus I pangkat 3. Jadi kalau ini M2, ini pangkat 2. Kalau M3, ini pangkat 3. Bagaimana dengan MN? Nah, ini dia. Berarti MN sama dengan MO kali 1 plus I pangkat N. Ini adalah rumus untuk bunga majemuk ya. Pangkatkan N. Beda dengan bunga tunggal. Kalau bunga tunggal tadi MO 1 plus N kali I ya. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Pak Budi pada awal tahun menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta. Oke, 200 juta ya. Dengan besar suku bunga 0,2% per bulan. Tentukan banyak uang
yang diinvestasikan pada akhir tahun pertama, ini pertanyaannya, berarti 12 bulan ya, jika dihitung dengan sistem bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, kita lihat. Nanti bunganya besar mana, gitu ya. Atau lebih menarik mana investasinya. Yang pertama, untuk bunga tunggal dulu. Untuk bunga tunggal. Rumusnya masih ingat ya? Apa? MN sama dengan MO kali 1 plus N kali I. Berarti karena akhir tahun berarti N-nya 12 ya, 12 bulan. Berarti M12 sama dengan MO-nya adalah 200 juta, modal awal kita. Kalikan 1 plus N-nya 12, kali I-nya adalah 0,2%. Seperti ini. Kita hitung, ini 200 juta, 1 plus 12 kali 0,2, 2,4 ya, 2,4%. Sama dengan 200 juta kali berapa ini? 1,024 ya. Oke, seperti ini. Hasilnya adalah berapa ini? 204.800.000. Nah, jadi dengan bunga tunggal ternyata penghasilannya menjadi 204.800.000. Bagaimana kalau kita hitung dengan bunga majemuk? Untuk bunga majemuk, rumusnya masih ingat? MN sama dengan MO kali 1 plus I pangkat N ya. Karena N-nya 12, berarti M12 sama dengan MO-nya 200 juta kali 1 plus I-nya adalah 0,2%, pangkatkan dengan 12. Seperti ini. Berarti 200 juta kali 1 plus berarti 1,002 ya, pangkat 12. Kita cari hasilnya. Hasilnya adalah 204.853.153,58 rupiah. Kalau kita lihat bunganya atau uangnya menjadi lebih besar ya bunga majemuk ya. Jadi dalam kasus ini lebih menguntungkan jika sistem bunganya adalah bunga majemuk. Seperti itu. Contoh berikutnya, Bu Susi menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta rupiah dengan suku bunga tunggal. Ini bunganya tunggal ya. Perhitungan bunga dilakukan setiap akhir tahun. Jadi bukan per bulan ya, tapi akhir tahun. Setelah 5 tahun, uangnya menjadi 53 juta. Tentukan berapa besar suku bunga yang berlaku. Karena bunga tunggal berarti rumusnya menjadi MN sama dengan MO kali 1 plus N kali I. Oke, seperti ini. Ini MN-nya sudah diketahui, yaitu 53 juta. 53 juta. Kemudian MO-nya 50 juta. 1 plus N-nya berarti 5 ya, ini ya. 5 kali I. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pindah ruas gitu ya istilahnya ya. Sehingga menjadi 53 juta per 50 juta begini. Sama dengan 1 plus 5 I.
53 juta dibagi 50 juta ketemunya 1,06. 1,06. Sama dengan 1 plus 5I. Seperti ini. Satunya pindah ke kiri jadi min ya. 1,06 kurangi 1 sama dengan 5I. Berarti 1,06 kurangi 1. Berarti 0,06 ya. Ini sama dengan 5I. Seperti ini. Berarti I sama dengan berapa? 0,06 dibagi dengan 5. Nah, seperti ini. Temunya adalah 0,012. Nah, ini dia ketemunya. Atau berapa persen bunganya? Bunganya berarti 1,2% ya. Ini menjadi 1,2%. Seperti ini. Kalau masih bingung dari mana 1,2%, ini tinggal dikalikan dengan 100% ya. Jadi 0,012 kalikan dengan 100%. Nanti ketemunya adalah 1,2%. Ini per tahun. Seperti itu. Contoh soal berikutnya. Pak Aris menabung di Bank ABC sebesar 50 juta. Dengan suku bunga majemuk sebesar 4% per tahun. Jika perhitungan bunga dilakukan setiap akhir tahun, tentukan setelah berapa tahunkah uang tersebut menjadi lebih dari 60 juta. Oke. Kita menggunakan bunga majemuk ya. Berarti rumusnya apa? MN sama dengan MO kali 1 plus I pangkat N. MN-nya kita harapkan lebih dari 60 juta. Kita pakai 60 juta saja dulu ya. 60 juta dulu. 60 juta. MO-nya adalah 50 juta. Kemudian 1 plus I-nya adalah 4%. Pangkat N. N yang ini belum kita ketahui ya. Seperti itu. Ini berarti menjadi 60 juta dibagi 50 juta. Sama dengan 1 tambah 4% berarti 1,04 ya. Pangkat N. 60 juta dibagi 50 juta hasilnya adalah 1,2. 1,2 sama dengan 1,04 pangkat N. Nah, untuk menyelesaikan soal ini harus menggunakan logaritma. Kalau kalian belum mengenal apa itu logaritma, kalian bisa coba-coba ya. Oke, coba-coba saja pakai kalkulator. Misalkan N-nya saya ganti dengan 4, misal ya. 1,04 pangkatkan dengan 4. Misal. Ternyata hasilnya 1,16. Berarti belum masuk ya. Coba, sudah dekat ini. Kita ganti dengan 5. Ternyata 1,21. Nah, ini sudah lebih dari 1,2 ya. Berarti kayaknya N sama dengan 5. Nah, seperti itu. Atau boleh juga seperti ini ya. Jadi karena kita belum mengenal logaritma, boleh juga seperti ini. 60 juta itu diraih, kalau ini pakai ini ya, fokus pada rumus sebelah kanan ini. 50 juta, ini 1 plus I-nya kan 4% ya. Berarti 1,04 kali 1,04 pangkat berapa, biar hasilnya lebih dari 60 juta kan? Oke. Kalau pangkat 4, coba silakan dibuktikan pakai kalkulator. Kemudian kita kalikan 50 juta. Hasilnya baru 58 juta. Berarti belum ya. Bagaimana kalau pangkat 5? Kalau pangkat 5, hasilnya adalah 60.832.000. Nah, berarti N-nya sama dengan 5. Boleh juga seperti itu ya. Atau bagi yang sudah bisa logaritma, bisa juga menggunakan
ilmu logaritma. Ada yang penasaran pakai logaritma? Bolehlah kita coba pakai logaritma. Kita mulai dari mana nih? Dari sini ya. 1,2 sama dengan 1,04 pangkat N. Ini kalau pakai ilmu logaritma akan menjadi 1,04 log. Begini ya, logaritma 1,2 seperti ini. Logaritma 1,2 basisnya 1,04. Ini sama dengan N. Kalau pakai sifat logaritma menjadi logaritma 1,2 dibagi logaritma 1,04. Ini sama dengan N. Kalau dicari pakai kalkulator, ketemunya kalkulatornya yang ada logaritmanya ya, saintifik. Logaritma 1,2 adalah 0,07918 dan seterusnya. Kemudian logaritma 1,04 adalah 0,017 0,01703 dan seterusnya. Coba kita bagi ya. 0,07918 dibagi 0,01703. Ketemunya 4,6 ya. Jadi nggak persis 5 ya. 4,6. Tapi kan hitungan bunga setiap akhir tahun ya. Jadi harus dibulatkan ke atas menjadi 5 tahun. Jadi ini menjadi 5 tahun ya. Seperti itu. Oke, demikian ya pembahasan kita tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Selanjutnya akan kita bahas tentang anuitas untuk video berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.